Selamat siang teman-teman. Nama saya Johan Syaloho. Saya dari Prodi Administrasi Keimigrasian kelas C. Di sini saya akan membahas apa itu komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan sebuah informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi itu dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Contoh dari komunikasi lisan misalnya dalam suatu rapat, wawancara, atau maupun percakapan yang biasa kita lakukan dengan teman kita. Contoh dari komunikasi secara tulis misalnya seperti naskah, spanduk, ataupun surat undangan. Tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi dalam suatu organisasi yang efektif dan tidak efektif. Mari kita saksikan videonya. Panggil Bapak, bawa HP Mama ke sini. Buruan. Dek! Dek! Panggilin Bapak dong! Itu Mama bilang katanya suruh bawa dompet Mama ke dapur. Dek! Pak, kata Abang anterin dompet Mama. Ya nanti. Memang takut, tapi mereka sudah melakukan tindakan preventif. Yang pertama, mereka mematuhi peraturan pemerintah untuk selalu memakai masker. Lalu mereka menjaga jarak, lalu juga datang dengan arahan atau sesuai arahan dari pengelola TPU, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tapi meskipun begitu, tidak jarang juga ada masyarakat yang datang lebih dari 5 orang untuk datang mengunjungi makam untuk berdoa di makam keluarganya. Panggil dulu Jadi kalau Bapak. kita taatnya apakah Bawa HP Mama ke sini sama ditingkatkan atau dompet. tidak, ya memang sebagian masyarakat masih mendengarkan, tapi kalau Iya, Mak. Pak, HP Mama mana? Ini nih. Sebelumnya pasar Cipinang telah ditutup selama 1 minggu. Namun aktivitas di pasar tersebut kembali berlangsung di masa PSBB karena sebagian pedagang tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan Ini apa ya, Mak? sehari-hari. Tidak lama berselang, pedagang pun
Oke, kita sudah menonton contoh video pertama dan video kedua. Video pertama itu merupakan komunikasi yang tidak efektif, dan video kedua itu merupakan komunikasi yang efektif. Oke, kita bahas video yang pertama. Video pertama merupakan komunikasi yang tidak efektif. Mengapa? Karena di video ini seorang ibu meminta atau memberikan informasi kepada anaknya untuk mengambilkan sebuah handphone, di mana komunikasi itu tidak tersampaikan dengan baik. Dilihat dari video pertama, adanya suara mixer dan suara televisi merupakan gangguan dari komunikasi itu sendiri. Anaknya pun kurang mendengarnya karena anaknya pun di situ sedang memakai headset dan sedang fokus menonton sebuah video. Anak ini merupakan anak yang pertama, atau bisa dipanggil di sebuah keluarga tersebut merupakan abangnya dari adiknya tersebut. Nah, lalu di video pertama, abang ini menyuruh adiknya atau memberikan informasi kepada adiknya secara tidak tepat. Mengapa? Karena abangnya memberikan informasi kepada adiknya untuk mengambilkan sebuah dompet. Karena abangnya mendengarkan informasi dari ibunya untuk mengambilkan sebuah dompet, melainkan ibunya menyuruh untuk mengambilkan sebuah handphone. Lalu si adiknya pun keluar dari kamar dan mengambil sebuah dompet, lalu menyuruh bapaknya untuk mengantarkan dompet tersebut kepada ibunya. Nah, di video yang kedua merupakan contoh komunikasi yang efektif. Mengapa? Karena kita lihat seorang ibu ini meminta atau memberikan informasi kepada anaknya, berbeda dari video yang pertama. Di video kedua ini, ibunya mematikan mixer lalu mengecilkan suara TV, lalu membuka kamar anaknya untuk meminta anaknya mengantarkan sebuah handphone yang ada di kamar. Nah, lalu si anak dengan jelas mendengarkan apa yang ibunya katakan ini. Lalu si anak membuka headsetnya dan ia berdiri dari kursinya lalu keluar dari kamarnya untuk mengambilkan HP ibunya. Nah, di video kedua ini terlihat berbeda sekali dengan video yang pertama. Seorang anak atau abangnya tidak meminta atau memberikan informasi kepadanya untuk mengambilkan handphone ibunya, melainkan dia sendiri yang melakukannya. Nah, komunikasi organisasi ini dapat kita temukan di dalam sebuah organisasi di kantor. Misalnya ketika seorang kepala kantor memberikan informasi kepada anggotanya atau anak buahnya untuk mengerjakan sesuatu, di mana anggotanya malah menyuruh temannya untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh kepala kantor tersebut. Padahal seorang kepala kantor mempercayai dia bisa melakukannya. Malah dia memberikan tugas tersebut kepada orang lain atau temannya tersebut, sehingga komunikasi itu tidak berjalan secara efektif. Nah, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.